Perkenalkan, saya Herta Sialagan, SPD MM, guru SMP Negeri 3 Pangururan, guru mata pelajaran IPA terpadu. Saya akan memberikan materi persendian. Kita lihat di sini ada lengan. Lengan itu ada tulang-tulangnya, tetapi bisa digerakkan. Mengapa demikian? Tentu karena antara tulang yang satu dengan tulang yang lain terdapat persendian. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yang pertama adalah mengidentifikasi jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia. Yang kedua, mengumpulkan data tentang persendian melalui LKS. Yang menjadi ringkasan materi pada pertemuan ini yaitu hubungan antara tulang atau artikulasi sama dengan persendian yang terdiri dari yang pertama sinartrosis atau sendi mati, yaitu hubungan antara tulang yang sama sekali tidak dapat digerakkan. Contohnya hubungan antara tulang tengkorak. Kita lihat gambar di sini antara tulang dahi dengan tulang ubun-ubun atau antara tulang yang satu dengan yang lain tidak dapat digerakkan. Inilah yang disebut dengan sinartrosis. Yang kedua, yaitu amfiartrosis atau sendi kaku, adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan terjadinya gerak yang sangat terbatas. Contohnya, hubungan antar tulang belakang. Kita lihat gambar di sini, antara ruas-ruas tulang belakang yang satu dengan yang lain bisa digerakkan tetapi sangat terbatas. Inilah yang disebut dengan amfiartrosis. Yang ketiga adalah diartrosis atau disebut dengan sendi gerak, yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan dengan bebas. Bisa melakukan gerakan yang bebas. Sebagai contoh, hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu. Jadi, sebagai salah satu contoh, diartrosis ini menurut arah geraknya ya, ada dibagi menjadi 5 bagian atau 5 macam, yaitu yang pertama sendi engsel, yaitu hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah. Contoh, tulang lutut, tulang siku. Kalau digerakkan lutut itu hanya bisa digerakkan ke satu arah. Begitu juga dengan siku. Yang kedua, sendi peluru, yaitu hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Sebagai contoh, tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu, tulang paha dengan gelang panggul. Kalau kita melihat atau menggerakkan lengan atas kita ke segala arah, bisa kita gerakkan dia ke bawah, ke atas, ke kiri, dan ke segala arah. Yang ketiga, sendi putar, yaitu hubungan dua tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak memutari tulang yang lain. Contoh, tulang atlas dengan tulang tengkorak. Ini bisa bergerak berputar. Yang keempat, sendi pelana, yaitu hubungan dua tulang yang bergerak ke dua arah, ke depan dan ke belakang, atau ke kiri dan ke kanan. Contoh, hubungan antar tulang telapak tangan dengan ruas jari tangan. Yang kelima, sendi geser atau sendi guling, yaitu hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerak bergeser atau berguling. Contoh, tulang hasta dan tulang pengumpil. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan sendi gerak atau disebut dengan diartrosis. Ini antara tulang paha dengan tulang kering dan tulang betis
atau disebut dengan sendi lutut. Ini bisa digerakkan bebas, ya, atau bisa digerakkan ke satu arah. Inilah yang disebut dengan sendi engsel. Di sini bisa digerakkan ke segala arah. Ini yang disebut dengan sendi peluru antara tulang lengan atas dengan gelang bahu. Di sini antara tulang telapak tangan dengan ruas jari tangan atau dengan ibu jari bisa digerakkan kedua arah. Ini disebut dengan sendi pelana. Antara tulang atlas dan tulang leher ini bisa digerakkan berputar. Inilah yang disebut dengan sendi putar. Antara tulang belakang, selain dari sendi kaku tadi, di sini ada juga terdapat pergeseran yang disebut dengan sendi geser. Untuk selanjutnya ada tugas. Itulah yang dikerjakan di rumah. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini.